ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Kaum muslimin dan muslimat, warga kampung Lungmane dan sekitarnya yang kami muliakan, yang pertama penghormatan dan ta'zim saya kepada segenap para alim ulama, para tengku-tengku yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian kepada para segenap ulil amri, para pemimpin kita di kampung ini, ketua mukim beserta segenap jajaran, ketua tuhaput juga beserta segenap jajaran, kemudian Bapak Geci berserta segenap jajaran, ketua pemuda beserta segenap jajaran. Kemudian juga ta'zim saya kepada imam masjid, imam nasah, para bilal dan muazzin. Begitu juga ta'zim dan hormat saya kepada segenap masyarakat kampung Lungmane yang tidak bisa saya sebut satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita pada hari ini diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Amin. Apalagi kita berada di masjid yang kebetulan nama masjid ini adalah Baitul Ghafur, tempat di mana diampunkan dosa. Mudah-mudahan semua yang datang dan masuk ke masjid ini akan diampunkan segenap dosanya, mulai dari dosa yang besar hingga dosa yang kecil. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana sudah jelas bagi kita semua maksud kehadiran kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah untuk sama-sama memperingati, untuk sama-sama mengenang sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang terjadi di dalam kehidupan kita di abad ke-21 ini. Hampir semua, saya yakin, yang berhadir di sini, kecuali anak-anak, hampir semua yang berhadir menyaksikan atau minimal mengetahui ada sebuah peristiwa dahsyat yang terjadi 20 tahun yang lalu. Peristiwa itu adalah peristiwa gempa bumi dan tsunami. Peringatan atau memperingati peristiwa seperti ini harus. Ini mohon maaf saya ngomong santai ya, karena ini bukan khutbah Jumat, jadi santai. Jadi kalau ada yang mau bertanya pun boleh, jika ada informasi yang saya sampaikan salah. Peringatan-peringatan hari-hari besar di dalam kehidupan manusia itu harus tidak kita ucapkan dengan kata wajib, tapi minimal harus kita peringati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim, wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah,
ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Kalau ayat ini kejadiannya itu dengan umat Nabi Musa ketika bersama Fir'aun, atau ketika masih berada di bawah penjajahan Fir'aun. Ketika umat Nabi Musa Bani Israel diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, bahkan kejadiannya pun terakhir di laut. Subhanallah. Ini setelah mereka selamat, Allah meminta kepada Nabi Musa, ingatkan kaummu wahai Musa dengan hari itu, hari di mana kami selamatkan mereka. Jadi memperingati hari-hari besar di dalam kehidupan kita, baik hari tersebut hari yang baik katakanlah, atau na'udzubillah hari yang tidak baik, harus kita peringati. Kenapa kita memperingati hari kemerdekaan? Kenapa kita memperingati hari pahlawan? Kenapa kita memperingati misalnya hari Sumpah Pemuda? Atau hari-hari besar dalam Islam, kita peringati nuzulul Quran, kita peringati hari hijrah Nabi, kita peringati misalnya Isra Mi'raj. Itu hari-hari besar. Dan hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini, di Baitul Ghafur, untuk memperingati sebuah peristiwa 20 tahun yang lalu, yang sebagaimana tadi kami sampaikan, hampir semua kita kalau saya lihat wajah-wajah yang menyaksikan langsung atau minimal mengetahui ada sebuah peristiwa maha dahsyat yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, bukan cerita 100 tahun yang lalu, tapi cerita 20 tahun yang lalu, yaitu peristiwa musibah gempa dan tsunami. Jadi pelajaran pertama, mari kita terus mengenang. Mungkin bisa saja ini hari terakhir kita untuk mengenang, belum tentu tahun depan kita hidup. Tapi kita ingin mewariskan kepada anak-anak cucu kita. Ada dulu nak, ada dulu wahai cucuku, peristiwa besar terjadi, yaitu peristiwa gempa dan tsunami. Ini yang pertama yang harus kita pahami bersama. Kenapa gempa dahsyat? Kenapa musibah paling dahsyat? Ketika kami membaca, rupanya memang peristiwa gempa dan tsunami di Aceh, sebenarnya bukan cuma di Aceh, hampir 15 negara terkena efek atau dampak atau musibah gempa tsunami. Namun yang paling besar yaitu di Aceh, di bumi yang kita cintai ini, di mana kita lahirkan di sini dan hidup di sini, berkembang biak di sini, makan di sini. Gempa tsunami 20 tahun yang lalu itu yang terbesar di Aceh. Kena Sri Lanka, kena India, kena Thailand, kena Bangladesh, Maladewa, dan hampir 15 negara. Afrika pun sampai ke Afrika Timur. Napi di Aceh ini yang terbesar. Kalau kita baca, ada yang mengatakan 170.000 korban dalam hitungan jam. Bahkan totalnya itu kalau di Aceh kerugian ketika itu pakai uang di masa 20 tahun yang lalu 51,4 triliun. Hancur Aceh, kerugiannya 51,4 triliun. Kalau diuangkan dengan uang zaman sekarang ini sekitar 140 triliun lebih. Kehancuran Aceh itu belum korban nyawa. Kalau di dunia itu ratusan triliun, sekitar 230.000 nyawa yang meninggal ataupun yang wafat. Jadi gempa sangat besar
terbesar di abad ini ketika saya kembali ke Mesir. Saya baca koran Mesir, akbar karithah fi hadzal qarni. Musibah terbesar di abad ini. Dan belum ada yang terbesar melebihi gempa tsunami yang terjadi di bumi Aceh. Kalau kekuatannya 9,1, ada yang mengatakan itu ketiga terbesar di sepanjang sejarah manusia. Nomor 1 kalau tidak salah di Chili 9,5, kemudian di Alaska 9,3, di Aceh 9,1 hingga 9,3 terbesar. Dan kami, saya yang berdiri di depan Bapak Ibu semua, kebetulan menyaksikan juga secara langsung musibah tsunami itu. Jadi tahun 2004 ketika itu selesai kami menuntut ilmu untuk jenjang S1 di Al-Azhar. Saya minta izin sama guru bulan Oktober, Ustadz atau Syekh, saya mau balik ke kampung. Guru saya mengatakan ketika itu, jangan kamu pulang, jangan kamu pulang. Ini mungkin bicara firasat guru. Kalau dalam agama itu ada namanya firasat mukmin. Tapi karena kerinduan yang begitu amat sangat 4 tahun di Mesir, tidak melihat orang tua, akhirnya saya rayu-rayu guru untuk diizinkan pulang. Akhirnya beliau melepaskan dengan mungkin berat hati. Bulan Oktober sampai ke Aceh Barat atau Aceh. Kemudian di bulan 12 saya pergi ke Banda Aceh mengunjungi teman-teman. Ketika itu, pagi itu, tentu sebagaimana kita ketahui bersama, kehidupan seperti biasa, normal. Saya ketika itu berada di Simpang Jambu Tape, memang di jalan, melihat tentang alam, matahari terbit begitu indah, indahnya, orang dengan segenap aktivitasnya, ada yang lari pagi, ada yang rekreasi. Ibu-ibu pun mungkin sibuk dengan kehidupannya, baik di rumah ataupun di luar. Anak-anak bermain-main, pantai begitu indahnya. Itu yang kita saksikan ketika itu. Tapi tiba-tiba, kalau kita baca jam 7, bahkan memang seperti itu ya, 8 kurang 10. Di jam saya waktu itu 8 kurang 10. Jam 7:58 atau sebelum sampai jam 8, tiba-tiba idza zulzilatil ardu, seperti tadi ayat yang dibacakan, tiba-tiba bumi berguncang. Begitu dahsyatnya. Saya ketika itu masih di jalan. Dan ketika itu karena tidak pernah kita merasakan gempa, dan saya yakin di sini tidak ada yang merasakan gempa sebelumnya sedahsyat itu, langsung saya terpikir, ya Allah, kenapa saya menyaksikan kiamat dunia ini? Itu di jalan saya mengatakan, ya Allah, kenapa saya menyaksikan kiamat dunia ini? Karena kita tahu la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Kiamat tidak terjadi kecuali disaksikan oleh manusia-manusia yang tidak baik. Timbul penyesalan di hati saya. Kenapa saya menyaksikan kiamat? Itu masih dalam gempa, dan semua yang saya saksikan ketika itu tidak ada yang mampu berdiri dengan kakinya. Semuanya terduduk semua. Karena memang berguncang bumi itu begitu hebatnya. Atas bawah, kanan kiri, semuanya, anak-anak muda yang kekar-kekar, semuanya terduduk. Tidak ada yang bisa berdiri. Cuma saya masih terpikir, kenapa harus kita saksikan kiamat ini? Karena hilang fokus dan konsentrasi kita ketika itu. Terus dalam gempa, ketika gempa mulai berhenti, baru saya terpikir, ini bukan hari Jumat, ini hari Minggu.
Jadi ini bukan kiamat. Walaupun jalan di depan saya itu retak dan terbelah, di sana saya ketakutan. Tapi setelah gempa reda, saya ingat ini bukan hari Jumat, karena kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. La taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini bukan kiamat. Alhamdulillah. Kita belum tahu akan ada musibah yang lebih besar. Masih gempa. Alhamdulillah. Setelah gempa mulai reda, walaupun ada gempa susulan sedikit demi sedikit, saya pulang. Langsung saya ketemu orang tua, lari kami. Ketemu di rumah. Kemudian setelah kita mendengar ada air, langsung kita lari. Dan akhirnya saya pun terpisah dengan orang tua. Udah nggak tahu lagi mau lari kemana. Hari ini kita berkumpul, dan saya rasa semua kita punya pengalaman, punya cerita yang akan kita ceritakan dengan pengalaman yang berbeda. Itu pengalaman yang tadi saya rasakan. Saya pikir kiamat dunia, berakhir dunia, sungguh hina kehidupan saya, karena yang menyaksikan kiamat adalah manusia-manusia yang tidak baik. Itu kata Nabi. Tapi ketika kiamat gempa itu bukan di hari Jumat. Kalau ayat yang tadi dibacakan itu ayat kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di saat bumi diguncangkan dengan guncangan yang begitu hebat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bahkan kehebatannya itu bumi muntah dia keluar. Ini kan belum sempat. Tapi wa qala al insanu malaha, semua bertanya apa yang terjadi. Semua bertakbir, semua mengucap la ilaha illallah, semua azan. Itu tabiat kita. Baru ingat kepada Allah saat terjadi musibah. Tapi mungkin kalau tidak ada musibah ketika itu, mungkin seperti biasa, tidak kita dengar asma Allah, tidak kita dengar suara takbir. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang peristiwa itu terbesar di abad ini. Yang pertama tentu yang ingin kita kenang adalah kemahakuasaan Allah. Yang ingin kita kenang keagungan Allah. Ketika kita salat setiap hari, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, betul-betul besar kemahaagungan Allah itu. Betul-betul agung Allah itu. Ini yang ingin kita kenang pada hari ini. Apakah di saat setelah kita berkumpul hari ini maka nanti iman kita akan bertambah? Saya yakin iya, kalau benar-benar kita merenungi tentang kemahaagungan Allah. Ini yang penting, yang pertama. Di samping kita mengenang saudara-saudara kita yang telah berpisah dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita. Ada yang berpisah dengan orang tuanya, termasuk Tengku tadi mengatakan saya berpisah dengan ibu saya. Ada yang berpisah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan seluruh mereka yang dicintai dalam kehidupannya. Ini bukan cuma kita di desa Lungmane ini, tapi di seluruh jagat bumi Allah ketika itu. Di Aceh sampai 200.000 orang. Kita ingin mengenang kemahaesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah dengan satu kata kun, maka fayakun. Dengan satu kata kun fayakun. Berguncang maka berguncang. Dalam hitungan menit. Kalau tsunami 1 jam mungkin bisa kita katakan yang kuatnya itu. Hancur seluruh Aceh ini. Porak-poranda tidak tersisa satupun.
Bahkan di sini pun saya dengar dari Tengku tadi mengatakan cuma 3 bangunan yang tersisa, yang lainnya semuanya hancur. Kekuasaan siapa yang bisa melakukan seperti itu? Allahul Wahidul Qahhar, Allahul Ahad. Tidak ada yang lain. Pada hari ini kita bukan hanya ingin mengenang orang-orang yang kita cintai, tapi kita ingin mengenang Zat yang mampu melakukan hanya dengan satu iradah, hanya dengan satu kudrah, kun fayakun. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana tadi yang kami sampaikan, memperingati peristiwa-peristiwa besar seperti ini harus selalu, Ustaz, selalu. Mungkin kali ini kita bertemu 20 tahun tsunami, ke depan kita bertemu mungkin setengah abad tsunami. Dalam peringatan ini kita ingin mengenang kemahaagungan Allah. Selain kita mengenang mereka-mereka yang kita kasihi, yang telah dipisahkan oleh Allah, yang telah berpisah dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu sebagaimana kata para ulama, memperingati peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita itu tujuannya cuma satu, adalah untuk mengambil pelajaran. Kalau ada orang bertanya, kenapa tsunami ini terjadi di bumi Aceh, kenapa tidak di Amerika sana, kenapa tidak di Israel, yang setiap hari mereka bunuh kaum muslimin, kenapa tidak di tempat-tempat lain yang bermaksiat terang-terangan kepada Allah? Kenapa di Aceh? Banyak sebagian kita yang bertanya seperti itu, walaupun mungkin hanya di dalam hatinya, menyesali apa yang terjadi. Kalau itu pertanyaannya, kenapa tsunami ini terjadi di Aceh? Maka seperti ayat yang tadi kita bacakan di awal mukaddimah pertemuan ini, ma asaba min musibatin, tidak Allah timpakan satu musibah fil ardi, baik musibah itu terjadi di bumi kita, gunung meletus, gempa. Ini kemarin kita baca kemarin di Singkil, bahkan di Betong di Nagan Raya pun seperti banjir bandang. Di Singkil rumah saya lihat itu dibawa oleh air. Ini 24 Desember kemarin. Ini kita hidup dalam musibah. Kalau kita mendengar kata para pakar, tahun 2000 hingga tahun 2027 ini kehidupan kita akan penuh dengan musibah, kata para ilmuwan. Jadi kita harus siap-siap, mempersiapkan segalanya. Tapi kalau kita bertanya kenapa musibah ini terjadi, wabil khusus musibah gempa dan tsunami 20 tahun yang lalu, maka Allah telah menjawab, ma asaba min musibatin, semua musibah yang menimpa fil ardi, baik di bumi, gempa, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, apalagi musibah-musibah yang menimpa alam kehidupan kita, wala fi anfusikum, atau musibah yang menimpa diri kita, sakit kita misalnya, bahkan musibah kematian sekalipun, semua musibah, semuanya tidak ada terkecuali, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan. Kalau kita lihat hadis Nabi, takdir tentang alam semesta ini, yang dikatakan alam itu selain Allah, baik alam malaikat, alam nabi, alam barzakh, alam manusia, alam semuanya. Kalau kita melihat hadis Nabi, Allah telah menetapkan tentang apa yang akan terjadi di alam kehidupan kita ini
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta ini. Jadi sebelum adanya semesta ini, sebelum adanya langit dan bumi ini, Allah sudah menuliskan. Karena yang pertama diciptakan Allah apa? Pena. Ini yang pertama diciptakan Allah. Pena, kalam. Dengan kalam ini Allah menulis cerita alam ini, termasuk alam manusia, alam kehidupan kita. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa musibah tsunami terjadi, karena itu telah ditakdirkan Allah. Kalau pakai logika kita, kenapa tidak di Amerika? Kenapa tidak di Israel? Kenapa tidak di daerah-daerah yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah? Kenapa harus di Aceh, di bumi Semerambi Mekah, di buminya para syuhada, di buminya para ulama, di bumi di mana Islam pertama sekali hadir kemudian tersebar sampai seluruh Asia Tenggara? Kenapa harus di Aceh? Kalau itu yang kita tanyakan, maka jawabannya ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Ingat, semuanya yang berlaku itu, baik yang kita sukai atau tidak kita sukai, semuanya sudah ditetapkan. Kapan ditetapkan Ustaz? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan jagat semesta ini. Ini pelajaran yang harus kita pahami. Walaupun berat, walaupun sulit, walaupun sedih. Ada yang baru menikah, baru punya anak, berpisah dengan istri dan anaknya. Termasuk setelah saya berkenalan dengan Ustaz Adifal, beliau pun termasuk korban seperti itu. Istri dan anak beliau pun meninggal dalam korban tsunami. Baru menikah juga. Sulit bagi kita, tapi itulah ketentuan yang harus kita terima. Sebelum kita berbicara, sebelum kita menganalisa, sebelum kita apalagi menuduh, coba nggak pergi ke pantai, pasti nggak meninggal. Coba tidak pergi ke Banda Aceh, pasti tidak meninggal. Coba nggak ke Melabu, pasti nggak meninggal. Sebelum kata-kata itu kita ucapkan, ingat yang terjadi terhadap manusia setiap detik dari kehidupannya telah ditetapkan. Ini yang harus kita pahami. Sedih kita benar, tapi sedih yang manusiawi. Sedih yang bukan mengingkari tentang takdirnya. Kenapa anakku ya Allah? Kenapa istriku ya Allah? Kenapa ibuku ya Allah? Itu tidak akan muncul atau lahir atau keluar dari mulut kita. Kenapa bumi Aceh ya Allah? Itu tidak akan kita tanyakan. Karena memang Allah telah menetapkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Walaupun ketetapan itu sangat berat. Saya ketika itu mengatakan kenapa kiamat? Kan itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa terjadi kiamat? Lupa. Karena memang begitu berat, seakan-akan seperti kiamat, berguncang ke kiri, ke kanan, atas, bawah, bahkan terus terjadi gempa. Bahkan tsunami yang kita tidak perkirakan. Bahkan setelah terjadi gempa sempat manusia lupa. Yang di pantai mungkin pergi terus dia ambil ikan, ya kan? Dia kumpulkan ikan. Bahkan ada yang pergi lagi ke pantai untuk mengambil ikan. Tidak tahu kalau akan ada musibah yang datang setelah itu, yaitu musibah tsunami. Tsunami itu artinya su pelabuhan, nami artinya gelombang besar. Karena dulu di Jepang sekitar tahun 1800 di Jepang dulu. Jadi tsunami ini kalau kita baca sejarahnya panjang. Ada yang sejak 1600,
Cuma kan kita tidak hidup, jadi tidak tahu. Yang mungkin sedikit cerdas ketika itu saudara-saudara kita yang ada di kota Simelu atau di Kabupaten Simelu. Pernah mereka dengar riwayat dari orang-orang tua mereka, kalau air laut tiba-tiba surut, maka lari ke gunung. Kalau tidak, maka juga akan begitu banyak korban yang jatuh di Simelu ketika itu. Tapi hanya beberapa orang saja. Tapi di kita, di Aceh Barat, di Banda Aceh, di Aceh Jaya, ketika air surut berlari kita ke laut mengumpulkan ikan. Lupa kita gempa yang baru saja terjadi, yang begitu dahsyatnya. Kemudian kita berlari mengumpulkan ikan, tiba-tiba datanglah gelombang besar yang kecepatannya gelombang itu ratusan kilometer. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan sampai 900 kilometer per jam. Begitu cepatnya, begitu besarnya. Ukuran besarnya itu kalau kita ingin merasakan, pergilah kita ke Banda Aceh. Kita lihat sebuah kapal namanya PLT di Apung. Beratnya 2.600 ton kapal itu. Panjangnya sekian puluh meter. Berada di tengah laut. Dengan kekuatan tsunami tadi, dibawa kapal itu sampai ke pusat kota Banda Aceh. Bahkan untuk memindahkannya pun sulit sekarang. Akhirnya menjadi salah satu situs sejarah. Mungkin kita yang selamat, yang lari, nggak tahu, tapi yang bergulung-gulung di dalam gelombang air tersebut, gelombang air, mungkin merasakan begitu kuatnya tsunami dan musibah gelombang besar tersebut. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berkumpul untuk mengambil pelajaran. Tapi sebelum pelajaran itu kita ambil, kita ingin meyakini yang pertama, ingin kita perbaiki kembali tauhid kita. Kalau ada yang bermasalah, kalau masih mengucapkan coba dia nggak pergi ke laut, coba dia tidak pergi ke Banda Aceh, coba dia bersama kita, coba dia tidak ke pantai, ini kita hilangkan. Mari kita menerima qada dan qadar Allah dengan selapang-lapangnya, karena itu ada, ditetapkan sebelum alam ini diciptakan, sebelum ada semuanya. Yang ada hanya Allah. Allah tulis tahun 2004 di tanggal 26 Desember seperti hari ini, di jam 7:58 atau 8 kurang 10 menit, bumi Allah akan berguncang di Aceh dan di beberapa negara yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tanya kepada para ilmuwan, para pakar, kenapa terjadi musibah, mereka akan menjawab dengan ilmu yang mereka pelajari, dan ilmu itu benar. Terjadi gempa tektonik, kata mereka, ya kan? Di dasar laut, gempa yang membuat terjadi pergeseran lempeng-lempeng. Apa itu lempeng, Ustaz? Lempeng itu bagian dari kerak bumi ini. Jadi bumi ini ketika kita baca, rupanya memang begitu dalam. Jangankan ke dasar bumi, ke kerak bumi bagian atas saja tidak ada mungkin yang pernah atau jarang. Rupanya gempa itu terjadi di kerak bumi di bagian paling atas. Pergeseran lempeng, bergeser-geser, dia beradu-beradu. Dan ketika itu termasuk terjadi interaksi atau beradu begitu kuat, yang katanya kekuatannya itu sama dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Di Hiroshima cuma satu bom dijatuhkan di tahun 1945, hancur Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kekuatan gempa tektonik yang terjadi kan kita nggak menyaksikan.
itu sama seperti 1.500 bom. Kekuatannya, daya yang akibat terjadi beradu lempengan-lempengan itu, maka terjadi gempa. Dasarnya dari bawah bumi juga. Dari bawah bumi ini ada api, ada semua. Dasar bumi itu keluar kadang-kadang apinya itu, terdorong dia ke atas, kemudian beradu-beradu. Nah itu kalau kita bertanya sama profesor, sama mereka pakar-pakar tentang ilmu geologi, mereka akan jawab seperti itu. Betul tuh Ustaz, ya betul, memang terjadi. Tapi yang ingin kita katakan, semua peristiwa itu jalannya seperti itu, tapi ketentuannya sudah ada. Wafatnya, meninggalnya, hilangnya orang yang kita cintai di laut, tapi takdirnya memang hari itu meninggal. Ini yang harus kita pahami. Terjadi pertubrukan, beradu lempeng-lempeng itu. Tapi yang lebih mungkin agak sedikit sedih kita, rupanya Indonesia ini memang negara yang ditakdirkan banyak tsunaminya. Karena berada di pertemuan 3 lempeng Indonesia. Indonesia ini negara yang begitu sangat kaya raya. Rupanya potensi tsunaminya itu 8%. Jepang 20%. Indonesia 8%, Rusia 8%. Jadi akan sering terjadi gempa, akan sering terjadi tsunami. Karena negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu berada di pertemuan 3 lempeng. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia. Ada 7 lempeng besar. Lempeng itu macam kue, potongan-potongan. Di kerak bumi itu ada potongan-potongannya. Kalau kita ambil bolu misalnya, kita belah-belah 7. Nah itulah lempeng-lempeng. Yang terbesar lempeng Pasifik. Kadang-kadang beradu-beradu lempeng itu. Terjadilah gempa, keras dia, maka bangkit air laut itu. Tapi dia mundur dulu, kemudian baru terjadi gelombang. Itu kalau kita tanya sama para pakar, profesor tentang bumi, dia akan menjawab seperti itu. Benar itu, benar. Bisa kita tahu Ustadz? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kalau kita baca sejarah tsunami, 100 tahun terjadi tsunami besar. Tapi seharusnya sebelum 100 tahun ini kan harus diulang-ulang tentang tsunami itu. Rupanya di tahun 2004 kita nggak mengulang. Bahkan lupa. Habis gempa, takut kita ketika gempa, lari kita, kemudian balik lagi ke laut. Padahal tsunami sudah pasti air laut akan surut. Di tengah laut kecepatannya paling cepat, tingginya nggak tinggi. Ya, tingginya tidak tinggi. Makanya nelayan yang di tengah laut itu tidak merasakan apapun. Ombaknya tidak tinggi, tapi kecepatannya sangat cepat. Tapi kalau sudah hampir ke pantai, ke bibir pantai, itu gelombangnya tinggi. Di Aceh ini sampai 30 meter hingga 50 meter. Itu banyak yang menyaksikan. Saya lari tidak menyaksikan, tapi yang menyaksikan memang sangat-sangat tinggi. Dan kecepatannya berkurang. Berapa berkurangnya? Ratusan kilometer per jam. Itu kalau kita bertanya kepada para pakar. Tapi yang harus kita yakini, kalaupun ilmu itu tidak kita ketahui, maka kenapa terjadi tsunami, wabil khusus di bumi Serambi Mekah ini? Karena apa? Fi kitabin. Itu semuanya sudah ada di dalam kitab. Sudah ditentukan oleh Allah. Jadi akan terjadi lagi tsunami Ustaz? Bisa saja. Nah yang perlu kita renungi saat ini, selain kita mengenang
peristiwa itu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tentu pelajaran pertama adalah semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau itu tidak kita sukai, itu adalah ujian. Padahal yang kita sukai pun ujian juga. Kalau kita diberikan harta yang banyak, diberikan jabatan yang hebat, diberikan keturunan, diberikan semuanya, kita sukai, sebenarnya itu ujian juga. Tapi hampir semua kita memaknai ujian kalau nggak enak, kalau menyedihkan, kalau menyakitkan, saya sedang diuji oleh Allah. Padahal di saat kita mendapatkan nikmat pun itu ujian. Jadi pelajaran yang pertama tentang tsunami ini, tsunami dan gempa ini adalah ujian. Dan Allah sendiri mengatakan, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji. Jadi bukan mereka saja yang diuji, enggak, semua manusia akan diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman mereka menyangka tidak diuji? Tapi tentu ujian-ujian yang kita rasakan berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung level keimanan kita. Mungkin saudara-saudara kita diuji dengan ujian musibah gempa tsunami, sampai mereka pun berpisah dengan alam dunia ini, berat. Mungkin level keimanan mereka tinggi. Allah masih sayang sama kita, belum diuji dengan ujian tersebut. Jadi pelajaran yang pertama dari musibah, katakanlah, ia merupakan ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Sungguh akan kami uji dengan rasa takut. Takut nggak kita ketika gempa? Takut nggak? Ini sekarang sedang kita berkumpul di masjid ini, tiba-tiba gempa, pasti bapak ibu nggak perlu tunggu saya bilang keluar, pasti semuanya lari. Tinggal saya di sini sendiri. Semuanya pasti akan lari. Ada rasa takut. Rasa takut itu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', rasa lapar. Ketika tsunami itu lapar, tidak ada makanan. Saya pun berpikir ketika lari itu mau makan apa malam ini, siang ini mau makan apa nih. Ketika di Simpang 7 di Ule Kareng, tidak lari lagi, saya udah di situ aja lah. Nggak tahu kemana lari lagi. Makan belum. Orang tua pun sudah berpisah, tidak tahu lagi kita apa yang akan terjadi ke depan. Jadi memang mungkin kita tidak kuat, akhirnya datanglah bantuan-bantuan kepada Aceh. Bantuan baik dari muslim atau non muslim. Kenapa non muslim membantu Ustadz? Itu persaudaraan kemanusiaan. Di persaudaraan ini ada persaudaraan ikatan agama, ada ikatan kebangsaan, ada nanti ikatan kemanusiaan, sama-sama manusia. Mereka datang, mungkin yang datang itu pun gak beragama. Karena di dunia ini ketika kita lihat, sekitar tahun 2011 saya baca, masih banyak penduduk bumi ini yang tidak beragama daripada yang beragama. Nah, tapi insya Allah jangan khawatir, nanti Islam ini akan semakin tersebar. Rasa lapar, wanaksen, rasa kurang apa? Kurang amwal, harta, itu ujian. Kurang nyawa, meninggal maksudnya, itu juga ujian. Yang harus kita pahami, semua akan diuji. Semua yang berada di sini akan diuji. Yang kita harapkan satu, harus siap kita ketika ujian itu terjadi. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak diridhai Allah. Itu yang harus kita pahami. Walaupun berat, walaupun harus berpisah, tapi harus tegar.
Karena ketika tegar, maka baru kita layak disebut orang yang sabar. Jangan sabar setelah 20 tahun. Tapi di hari pertama langsung kita harus siap menerima tentang takdir dan ketentuan Allah yang begitu sangat sulit. Hancur gampang lumana ini semua. Kecuali 1-2. 1-2 itu ketika kenapa tinggal Ustaz? Perlu juga Allah menampakkan kepada kita. Bisa saja Allah hancurkan semua seperti di zaman Nabi Nuh. Itu bukan tsunami Aceh atau tsunami Asia, itu tsunami dunia. Yang selamat siapa? Yang selamat yang di dalam kapal, tidak ramai. Itulah sejarah peradaban manusia setelah semua manusia hancur. Itu tsunami terbesar, tapi tentu tidak diriwayatkan, tidak ditulis. Banjir besar, yaitu di zaman Nabi Nuh, dunia tenggelam. Yang kita inginkan, kita harus sadar kalau ujian ini berat, tapi harus tegar. Dan tegarnya itu di hari pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika dentuman pertama. Kena pertama, sabar kita. Tapi kalau setelah 20 tahun, nah itu bukan sabar namanya. Setelah 1 tahun, itu bukan sabar. Berat Ustaz, sabar, tahan. Saya pun mungkin yang berbicara ini mungkin gak kuat kalau langsung ditimpakan. Tapi yang kita sampaikan adalah pesan-pesan agama. Dengan kita membaca pesan agama, mudah-mudahan jadi bekal kita sanggup bertahan. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kena pertama. Ada yang menyaksikan anaknya di bawah ombak, ada yang menyaksikan orang tuanya, ada banyak cerita. Semua punya pengalaman. Berat. Kan tidak ada yang meninggal kemudian dia lompat pun ikut mati bersama, nggak ada. Semua ketika itu menyelamatkan nyawa, karena itu fitrah manusia. Fitrah kita itu menyelamatkan nyawa, walaupun harus berpegang di rumput yang lemah, ya kan? Yang nggak kuat kita pegang. Nggak ada manusia yang mau mati, apalagi sehidup semati. Meninggal istrinya dia pun lompat biar meninggal juga, nggak ada. Tapi yang kita perlukan di saat kita menyaksikan hal itu yang begitu sulit, maka mari kita sabar. Kalau kita bisa sabar dengan ujian itu, maka nanti kita layak disebut dengan as-sabirun, orang-orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar yang tadi itu, yang tahan ketika di awal kena, itu akan diberikan pahala yang begitu sangat besar. Ini pelajaran yang paling penting. Dan kita yang masih hidup pun insya Allah, kalau kita bersabar dengan ketentuan itu pun, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Kita yang hidup berat berpisah dengan orang-orang yang kita kasih sabar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka dapatkan. Bagaimana status mereka Ustaz? Insya Allah Nabi kita pernah bilang, yang meninggal saat tenggelam itu syahid, dapat pahala syahid. Dan banyak pahala syahid. Ketika kita membaca sampai puluhan rupanya, bukan cuma 5 atau 7, puluhan pahala syahid. Bahkan orang yang berada di dalam rasa cinta, dia sangat cinta, sangat suka kepada seorang wanita atau wanita kepada laki-laki, dia tahan, nggak dia kasih tahu, kemudian dia meninggal, syahid juga tuh. Al-mabtun syahid, al-gharik syahid, al-sadmah yang tabrakan juga syahid, yang sakit perut syahid, yang wafat saat melahirkan syahid, yang tenggelam pun syahid. Mudah-mudahan orang-orang yang kita kasihi yang menjadi korban saat tsunami mendapatkan pahala syahid. Amin. Ini yang kita inginkan. Yang perlu sekarang ini kita. Nasib mereka mungkin sudah jelas. Bagaimana dengan nasib kita?
Ini yang harus kita pikirkan. Tapi minimal kita bersabar. Kemudian, ini sudah hampir 1 jam saya bicara. Kemudian, jadi tsunami ini ujian. Bukan azab Ustaz. Mungkin juga azab. Tapi kita tidak berbicara, tidak boleh itu yang kita sampaikan. Orang-orang yang sudah meninggal jangan disebutkan. Sebutkan yang baik-baik. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka-mereka yang telah pergi. Jangan kejelekannya yang disebutkan. Ustaz, itu bukan azab. Mungkin juga. Saya tidak berani memastikan, karena logika kita mengatakan kalau azab, kenapa nggak diazab Amerika? Kenapa nggak diazab Israel? Bahkan nauzubillah, di beberapa negeri kita di Indonesia ini, di Bali misalnya, saya rasa lebih daripada yang ada di Aceh. Di Aceh ini buminya para syuhada. Kalau ada ulama-ulama yang insya Allah mereka itu ulama yang betul-betul saleh, itu wali-wali Allah, dan Allah tidak mungkin menyakiti para wali-walinya. Karena itu sudah menjadi janji Allah. Bahkan yang menyakiti wali Allah akan Allah perangi. Nah, jadi azab mungkin juga ada yang kena. Kalau kita lihat-lihat, kita baca-baca, kita dengar-dengar komentar para ulama, memang ketika itu bumi Aceh ini dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Begitu banyak kadang-kadang orang meninggal. Tidak boleh ada manusia yang dibunuh. Itu yang harus kita pahami bersama. Kata Allah, Nabi yang bilang, tidak mungkin Nabi berdusta. Hancurnya Ka'bah yang begitu sangat kita agungkan. Semua yang melihat Ka'bah, kalau belum pernah lihat Ka'bah, pasti nangis. Hancurnya Ka'bah itu lebih mudah bagi Allah, lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang manusia. Di Aceh kan ketika itu sedang tidak baik-baik saja. Penuh darah yang membasahi bumi Aceh. Yang tidak boleh. Tapi terjadi di bumi Aceh. Mungkin saja bahkan para ulama pun banyak yang dibunuh ketika itu. Mungkin saja Allah murka ketika ada wali-wali Allah di bumi Aceh ini yang meninggal, dan Allah tidak ridha. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyerang wali-waliku, para ulama, maka akan aku perangi. Ketika ada para ulama yang disakiti, ketika ada orang-orang saleh yang disakiti, itu Allah marah. Bisa saja mungkin ketika itu Allah bersihkan sampai ke akar-akarnya, hingga hadir kedamaian di bumi Aceh. Bisa saja merupakan bagian daripada pelajaran dari musibah yang begitu berat dan besar ini. Ingin agar Aceh ini bersih kembali, sebagaimana dulu menjadi cahaya Islam yang pertama. Ingin Aceh ini tetap Islamnya itu berkembang. Semua para ulama mencatat tentang bumi Aceh ini. Tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan ada yang mengatakan sengaja dirusak pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Karena kalau syariat Islam berhasil di Aceh, maka seluruh provinsi di Nusantara, khususnya yang banyak kaum musliminnya, akan minta untuk adanya syariat Islam. Jadi banyak, itu semua analisa-analisa. Tapi bisa saja
bisa saja benar. Ingin Allah bersihkan Aceh. Setelah terjadi tsunami katakanlah, setelah sekian belas tahun muncul lembaga keuangan syariat. Nggak perlu lagi kita pikirkan tentang perbankan, tentang keuangan. Semuanya harus lembaga keuangan syariah. Tidak boleh lagi interaksi secara konvensional. Dan banyak hal-hal yang lain yang bernilai positif yang hadir setelah tsunami. Berat tsunami, sulit tsunami, sedih kita saat kita mengenang, iya. Tapi mari tetap bersabar. Dan insya Allah semua yang berlaku ada kebaikan, ada nilai positif, ada hikmah di balik kejadian tsunami tersebut. Mungkin persatuan umat manusia ketika itu kuat. Amerika dia turunkan kapal induk yang mungkin nggak pernah dia turunkan untuk membantu Aceh khususnya ketika itu. Semua negara-negara, bahkan ekonomi ketika itu, alhamdulillah, sebelum 10 tahun mulai pulih Aceh. Ini juga mungkin bagian daripada hikmah terjadi musibah besar di bumi Aceh. Nah Bapak Ibu yang kita muliakan, kita ingin mengenang semua peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita ini. Tapi ingat, ambil pelajaran. Jangan sekedar larut di dalam duka, kita bersedih terhadap mereka yang telah pergi. Takutnya mereka sudah jelas masa depannya, kita yang belum jelas. Iya, kita doakan terus mereka, mudah-mudahan nasib kita pun jelas seperti mereka. Mudah-mudahan semua warga, wabil khusus warga masyarakat di Lungmane ini, dan kata Tengku tadi di Kuala Pesisir ini, mulai dari Tripa sampai ke Langkah terkena dampak daripada tsunami. Mudah-mudahan semuanya maghfur lahu, diampunkan oleh Allah dan ditempatkan di surga Allah. Saya rasa demikian untuk sebagai nasihat bersama bagi kita semua tentang peringatan tsunami yang tidak terasa sudah 20 tahun. Bahkan ada anak-anak yang lahir, ya kan? Ini mungkin tidak semua menyaksikan tsunami anak-anak kita ini. Ada yang masih 7 tahun, 5 tahun. Tapi insya Allah mereka pun nanti suatu hari akan membaca. Apalagi kejadian sekarang videonya ada. Kalau kejadian dulu tidak ada videonya. Nah ini insya Allah akan semakin cepat untuk mereka bisa mengambil pelajaran. Namun kita sebagai orang tua terus ceritakan kepada mereka. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran pahala yang sama kepada kita saat kita reda dengan ketentuannya, saat kita bersabar dengan takdir-takdir yang telah ditetapkan walaupun tidak kita sukai, berat di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk memasukkan kita surga adalah dengan kesabaran yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Demikian, baik, sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن لهم فضل علينا يا رب العالمين. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وخصوصا لأرواح شهداء سنمي يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا غير ذلك فتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أوصل ما قرأناه من أورادنا لأرواح شهدائنا يا رب العالمين. اللهم أوصل ما قرأناه من الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وصدرا من سورة البقرة وآخر سورة البقرة وصلواتنا وتهليلنا لأرواح شهدائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل إندونيسيا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء دار عز وأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند لقائك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.